Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian para mahasiswa yang budiman, kembali lagi pada bagaimana memulai menyusun latar belakang penulisan pada skripsi. Hal-hal yang perlu ditampilkan adalah bagaimana menetapkan batasan ruang lingkup, menampilkan fenomena di satu objek penelitian, di satu tempat, di satu kajian. Jadi para mahasiswa jangan selalu berpikir bagaimana menampilkan secara deduktif, tetapi bagaimana deduktif itu, tulisan yang bersifat deduktif, grafik terbalik, hanya secara singkat saja. Misalnya pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia yang fundamental, fitrah, dan mahasiswa dan manusia sangat membutuhkan pendidikan. Unsur-unsur pendidikan melibatkan pelajar atau peserta didik atau para mahasiswa, kemudian pendidik, pengajar atau dosen, kemudian mitra pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab atau penentu kebijakan. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian secara singkat, selanjutnya membahas fenomena di mana saudara meneliti. Nah, itu yang paling penting. Jadi menampilkan pentingnya bahwa penelitian ini harus ditulis, harus diteliti, dan harus diketahui oleh lembaga yang bertanggung jawab atau pemerintah yang bertanggung jawab. Memperkenalkan dan mengulas informasi tentang objek penelitian, kajian penelitian. Menunjukkan celah ruang dalam penelitian terdahulu, membuat pertanyaan tentang penelitian itu apakah perlu, sangat penting. Kemudian membuat pertanyaan peneliti yang sifatnya wajib, menyatakan pentingnya penelitian itu harus dilakukan. Rekan-rekan para mahasiswa, oleh karena itu bagian-bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang harus ditampilkan, harus tajam menampilkan permasalahan. Kemudian pertanyaan tentang penelitian, rumusan masalah dalam bentuk 2 poin atau 3 poin. Kemudian bagaimana tujuan dan manfaat atau kegunaan penelitian itu terhadap masyarakat, itu yang paling penting. Kemudian bagaimana variabel penegasan istilah agar tidak membuat penafsiran yang jauh lebih berbelit-belit, panjang, dan menampilkan kekaburan makna. Rekan-rekan sekalian, setelah itu sistematika penulisan ini sebenarnya harus sudah di luar kepala para mahasiswa, sudah berada di brains, di otak, tidak perlu lagi melihat teks. Jadi bab 1, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat. Kemudian penegasan istilah, definisi operasional. Kemudian sistematika atau garis-garis besar skripsi. Rekan sekalian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.